Diskursus realitas sosial. Pertama, menurut pandangan Ritzer, pada umumnya paradigma definisi sosial bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya, dalam arti bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalam fakta sosial, yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan pranata sosial. Yang kedua, menurut pandangan Hidayat, dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi atau relatif, yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Selanjutnya ada konstruksi sosial sebagai ilmu dan filsafat. Yang pertama, menurut buku yang berjudul The Social Contraction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge, pada tahun 1966, istilah konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lockman. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus, di mana suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Yang kedua, menurut Bertens, dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak Plato menemukan akal, budi, dan ide. Gagasan tersebut lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan manusia adalah makhluk sosial. Setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta. Selanjutnya yaitu konsep dialektika. Konsep dialektika di sini ada 3. Yang pertama yaitu eksternalisasi, kedua objektivasi, dan yang ketiga adalah internalisasi. Eksternal yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Objektivasi ialah interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Sedangkan internalisasi merupakan proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Tahap eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosial kulturalnya. Yang dimaksud di sini yaitu dari proses ini adalah ketika sebuah produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. Seperti yang dikatakan Berger dan juga Luckman, bahwa produk-produk sosial dari eksternalisasi manusia mempunyai suatu sifat yang sui generis dibandingkan dengan konten organismus dan konten lingkungannya. Selanjutnya yaitu dimensi objektif. Di sini ada 2 yaitu pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan dalam perspektif Berger terjadi mulanya ketika semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan. Sedangkan legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang berlainan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi primer. Apa itu sosialisasi primer?
Sosialisasi primer yaitu proses keterlibatan individu dengan dunia sosial, di mana individu akan banyak belajar media sosial dengan berbagai cara yang emosional. Sosialisasi primer ini akan berakhir apabila konsep tentang orang tuanya terbentuk dan tertanam pada individu tersebut. Kemudian pasca sosial primer yaitu individu mulai timbul kesadaran bahwa dunia dari orang tuanya adalah bukan satu-satunya dunia. Setelah ia besar, ia akan mengalami internalisasi di mana individu akan memperoleh pengetahuan khusus sesuai peran yang ia lakukan. Dan ini dinamakan sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu konstruksi sosial media massa. Menurut Berger dan Luckman di bukunya, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui 3 proses, yaitu eksternalisasi atau penyesuaian diri, kemudian objektivasi atau interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan, kemudian internalisasi yaitu individu mengidentifikasi dengan lembaga sosial. Kemudian substansi teori dan pendekatan konstruksi atas realitas ini terjadi secara alamiah dan tidak memasukkan media massa sebagai variabel fenomena. Karena waktu itu memang media sosial belum menarik untuk dibicarakan. Kemudian sifat dan kelebihan media massa memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial yang lamban. Substansi ini bersirkulasi yang cepat dan luas sehingga membentuk opini massa. Kemudian Baik, untuk topik selanjutnya, saya Anggita Valestiana Sari akan menjelaskan mengenai proses konstruksi pada media massa. Yang tahap pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap menyiapkan materi konstruksi. Nomor 1 adalah keberpihakan media massa pada kapitalisme. Yang kedua adalah keberpihakan semu kepada masyarakat. Yang ketiga adalah keberpihakan kepada kepentingan umum. B adalah tahap sebaran konstruksi. Konsep strategi penyebaran ini masing-masing berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Perbedaan antara prinsip media elektronik dan prinsip media cetak adalah pada media elektronik karena sifatnya langsung atau live, maka yang dimaksud real time pada media elektronik di sini adalah seketika disiarkan, seketika itu pemberitaan sampai ke permisa. Sedangkan pada media cetak yang dimaksud real time yang sifatnya tertunda. Namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu untuk memperoleh berita tersebut. Yang C yaitu pembentukan konstruksi realitas. Tahap pertama yaitu tahap pembentukan konstruksi realitas dibagi menjadi 3 yaitu konstruksi sebagai suatu bentuk konstruksi media massa. Yang kedua yaitu kesediaan dikonstruksi oleh media massa. Yang ketiga adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif. Selanjutnya yaitu pembentukan konstruksi citra, di mana bangunan konstruksi citra ini yang dibangun terbentuk dalam 2 model yaitu model good news yang cenderung mengkonstruksi pemberitaan baik dan bad news, sebuah konstruksi yang cenderung memberitakan pemberitaan yang buruk. Baik, saya Aldila Oktaviana Putri Rahayu. Saya akan memaparkan materi selanjutnya terkait model konstruksi citra atau image suatu iklan. Jadi di sini di slide ini ada yang namanya produk, kemudian pesan image, kemudian kesan pembenaran, kemudian persuasi tindakan. Nah, namun dalam kenyataannya pada naskah iklan televisi hanya ada 2 tahap yang paling penting, yaitu tahap menyampaikan informasi dan yang kedua tahap membangun citra, image itu tadi, atau pembenaran dan persuasi tindakan. Pada umumnya, iklan televisi layanan masyarakat atau promo ad berhenti pada tahap menyampaikan informasi, sedangkan naskah iklan konsumen atau suatu komoditi pada umumnya lebih pada sampai tahap membangun citra atau pembenaran.
dan persuasif ini. Nah, biasanya jika iklan televisi itu tidak sampai pada tahap membangun citra dan lain sebagainya itu, alasan utamanya adalah untuk menghindari anggaran iklan yang terlalu besar. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tahap konfirmasi. Nah, di tahap konfirmasi ini teman-teman adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca atau pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi bagi media. Sangat penting teman-teman sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya proses konstruksi sosial. Nah, alasan-alasan yang biasa kita jumpai nih seperti halnya kedekatan dengan media massa adalah lifestyle orang modern, di mana orang modern sangat menyukai popularitas, terutama sebagai subjek media massa itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu realitas media. Realitas yang dikonstruksi oleh media massa. Jadi realitas media ini adalah realitas, ya benar, realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua model. Yang pertama adalah model peta analog, dan yang kedua adalah model media refleksi realitas. Jadi dalam model peta analog ini adalah suatu konstruksi realitas media yang menganalogikan sebuah kejadian. Misalnya aja nih teman-teman, jatuhnya pesawat atau bom meledak di Bali dan lain-lain. Intinya dalam model ini, model peta analog ini adalah suatu realitas sosial yang dikonstruksikan oleh media berdasarkan dengan realitas yang terjadi, dan itu rasional dan secara rasional gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah model refleksi realitas, di mana model ini merefleksikan kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi dalam masyarakat. Jadi ini tuh sifatnya seperti menceritakan kembali gitu, bukan menceritakan kembali, maksudnya menggambarkan suatu cerita dalam masyarakat. Nah gitu. Contohnya seperti ini, kisah-kisah film animasi Disney. Nah, film tersebut adalah contoh film kartun yang sebagiannya adalah hasil konstruksi dari teknologi media yang mampu membantu sebuah realitas kehidupan seakan-akan memang benar terjadi dan benar ada dalam kehidupan. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.